Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bilal Suaradi. Siang hari ini kita bersua di acara Hikmah. Seperti biasa di sajian Hikmah ini senantiasa kita akan sampaikan perjalanan seseorang mendapatkan satu hidayah. Dan seperti biasa, banyak orang yang dilahirkan dalam keadaan muslim, namun belum tentu dalam perjalanannya selalu lancar. Sebaliknya, ada orang yang semula dalam kelahirannya atau di waktu dia lahir tidak dalam keadaan muslim, namun di tengah perjalanan hingga akhir hayatnya, karena dengan kesungguhannya, insya Allah dia menemukan nur hidayah Islam. Seperti yang siang hari ini telah bersama-sama saya di studio MTA TV. Beliau Bapak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa Bapak semula bukan seorang muslim dalam pada waktu lahir. Betul. Namun dalam perjalanannya, kenapa bisa ada kegundahan hati sehingga Bapak mencoba untuk memahami, mempelajari, dan kemudian menentukan bahwa insya Allah Islam adalah pilihan Bapak hingga akhir hayat nanti. Iya. Awal mula saya memang non muslim. Iya. Saya non muslim dari mulai katakanlah lahir ya, sampai tahun 85. Iya. Itu non muslim. Lalu saya menikah. Yeah. Menikah tapi secara muslim. Oh, karena istri muslim. Iya, betul, karena istri muslim. Walaupun pada waktu itu juga istri melakukan sholat juga hanya ngikutin sholat gitu. Oh, begitu. Iya, belum. Jadi tidak seperti sekarang sudah ada ilmu sedikit. Selama ada selalu mengikuti radio MTA. Oh, begitu. Iya. Sebenarnya waktu itu ketika menikah muslim, menjadi seorang muslim, sebelum pernikahan itu terjadi, apakah Bapak juga mengalami atau mengetahui tentang muslim sendiri itu apa? Islam itu sendiri apa? Iya. Secara persisnya memang nggak pernah saya ketahui secara persisnya dan bagaimana muslim itu yang sebenarnya, Islam itu yang sebenarnya itu saya nggak pernah tahu. Oh iya. Tapi ya itu saya bilang di depan tadi, setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al Ustadz itu lewat radio. 86 Pak Sugianto belum mendengarkan radio? Belum, sama sekali. Belum mendengarkan. Ya, mulai mendengarkan radio itu tahun 2006. 2006. Iya, pas ada gempa Jogja itu. Ya, di situ 3 hari sebelum gempa Jogja itu istri saya membuat warung kecil-kecilan, warung soto. Ya, di situ setelah itu 3 hari kemudian gempa Jogja itu. Gempa Jogja itu ya, terus setelah itu itu pun warung belum jadi 100% pada waktu itu. Setelah udah jadi 4 hari kemudian jadi, sudah rapat, dibuat jualan. Nah, di situ saya sehari-harinya membantu istri. Iya. Kalau istri saya pagi ke pasar, saya tata di mana itu ya itu perabot-perabotan terus ambil air karena pada waktu itu sampai sekarang ngambil air itu di desa
Jadi jaraknya antara rumah sekarang sama desa itu ya kurang lebih 200 meter. Maksudnya bagaimana nih? Saya belum paham. Ya. Rumah sekarang dengan desa. Ya. Apakah rumah itu dari desa atau bagaimana? Maksud saya gini, maaf, belum begitu komplit tadi saya bilang ya. Iya. Dulu memang saya nikah sampai tahun 2006 itu di desa tinggalnya. Oh. Iya, maksudnya desa nggak pinggir jalan, tapi sekarang di pinggir jalan. Oh, begitu. Iya, tempat mukim saya sama keluarga. Nah, kalau saya cari air untuk konsumsi minum, terus untuk apa tuh masak itu masih cari di desa. Ya, untuk dibawa ke rumah yang sekarang yang di pinggir jalan itu. Begitu. Ya. Tadi perjalanannya menemukan gelombang itu bagaimana? Ya, gini. Begitu warung saya jadi, istri saya jualan di situ. Setiap pagi rutinitas saya itu merapikan tempat untuk jualan itu. Istri saya ke pasar, pulang dari pasar istri saya terus ambil air. Biasa begitu rutin. Ya, itu rutin setiap pagi begitu. Kemudian menemukan gelombang tadi. Gelombang ya. Biasanya kalau saya habis di warung, saya terus pulang. Karena pada waktu itu antara mukim ke warung itu kurang lebih 100 meter. Iya. Jadi letaknya di sebelah barat mukim saya. Di situ kalau saya habis bantu-bantu merapikan, terus saya pulang ke rumah, nanti mandi dulu atau apa. Sebelum mandi kadang-kadang saya dengarkan radio dulu. Pada waktu itu sebelum mengenal radio MTA itu saya campur sari paling campur sari, terus kadang-kadang Ebit, kadang-kadang Ghost Plus, nggak tentu gitu. Terus? Tapi di pertengahan gelombang yang saya cari itu nyangkut radio pas itu pengajian. Iya, pas pengajian pada waktu itu. Iya, pas pengajian. Apa yang membuat Bapak ketika pas pengajian, pasti Pak radio yang menyiarkan pengajian juga banyak ya. Kemudian ketika nyangkut pengajian itu Bapak mungkin termenung atau mungkin ganti channel atau masih tetap memperhatikan radio itu? Gini, justru saya pada waktu itu spontanitas itu langsung bisa membedakan. Maksudnya? Karena gini, metode yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sugino itu membuat saya penasaran gitu, dan sekaligus mantap karena setiap ada pertanyaan, jadi jawabannya itu selalu dari Al-Quran dan Sunnah. Di situ saya mulai penasaran, mulai pengen ngikuti. Enggak. Waktu itu mendengar apa yang disampaikan Ustadz Sugino itu waktu itu tema atau apa yang disampaikan pada waktu itu tentang apa? Masih ingat? Kurang lebihnya itu tentang bukan larangan ya, tapi terserah mereka yang akan mengamalkan. Pada waktu itu Islam nggak mengajarkan apa yang selama ini saya amalkan atau saya ini ikuti di kebanyakan orang gitu. Apa seperti misalnya bacaan. Iya. Seperti misalnya kendurian. Seperti misalnya yasinan yang untuk tujuan tertentu. Kalau setelah saya dengar itu, yasinan itu memang membaca yasin itu kan dianjurkan tapi kalau untuk tujuan tertentu itulah di situ saya bisa membedakan. Kok begini? Padahal waktu itu Pak Gianto juga termasuk pengamal model seperti itu ya. Iya. Apa tidak ada perasaan bagaimana ini sebenarnya radio ini kok beda seperti apa yang saya awalannya seperti itu. Iya, awalannya loh ini gimana ini, sempat
sempat saya ini kurang senang gitu apa yang disampaikan. Sempat saya kurang senang. Karena apa? Mosok merubah apa yang kebiasaan masyarakat ini apa itu perbuat atau di itu ya. Mosok begini kan tapi saya nggak pernah cerita sama ini, belum pada waktu itu belum cerita sama istri sama anak. Tapi saya suruh dengarkan sendiri. Iya, kok begini nih, dengarkan radio ini. Keadaan itu sampai berlarut-larut apa tidak, Pak? Tadi kegamangan tentang ketidaksenangan dengan apa yang disampaikan itu sempat berlarut berhari-hari begitu, atau kemudian satu hari terus langsung oh ya sebenarnya yang benar ini gitu? Belum. Pertama begitu mendengarkan Pak Ustadz menyampaikan itu, saya masih ragu dengan Pak Ustadznya. Ya, masih ragu. Saya ingin otomatis saya ingin tahu berikutnya. Berikutnya gitu, sehari besok. Nah, di situ saya kira-kira dalam waktu 1 minggu saya mulai tahu, mulai mendengarkan secara ini keseluruhan gitu. Dan semakin bisa menilai bahwa pengajian ini seperti apa begitu ya, Pak? Iya. Karena dengan dasar-dasar yang ditunjukkan begitu ya. Iya, di situ. Karena apa? Saya yang membuat saya lebih mantap itu apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal saya terus berpikir seperti ini. Padahal Islam itu sumbernya dari situ begitu. Nah, saya bisa pikir sampai ke situ. Akhirnya saya memutuskan ini yang betul. Maksud saya ini saya akan dapat ilmu dari sini tentang Islam. Saya putuskan seperti itu akhirnya. Ketika pertama kali sehabis menikah, apakah Bapak juga sudah melakukan sholat 5 waktu, Pak? Sholat 5 waktunya itu yang nggak pernah saya. Kalau sholat kadang-kadang ini bahkan hampir nggak pernah, belum ini begitu. Iya. Istri sebagai seorang Muslim, apakah tidak pernah memberikan seringkali apa itu memberikan peringatan, ingat ini suruh sholat, tapi sayanya kurang perhatian gitu. Sayanya kurang memperhatikan pada waktu itu. Dulu maaf agak flashback waktu masih bujang, kemudian ingin menikahi seorang wanita, itu apakah Bapak dalam hati ada sedikit keraguan apakah saya bisa mempengaruhi keyakinan di istri ini supaya nanti bisa mengikuti keyakinan saya, atau justru kebalikannya, Bapak ingin menikahi seorang muslimah agar bisa mendapatkan ilmu dari seorang muslim? Pada waktu itu pikiran saya malah nggak sampai ke situ. Jadi setahu saya suami itu hanya sebatas pemimpin rumah tangga. Jadi untuk mengajak ke sana atau non muslim atau mengajak ke muslim itu nggak tahu ilmunya. Pada waktu itu nggak tahu itu. Pada waktu itu. Jadi tahunya ya ini dapat ilmu dari Ustadz ini. Di situ. Baik, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, yang pasti kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin telepon langsung ke beliau menanyakan perihal perjalanan beliau mendapatkan hidayah ini di 0271661749 atau juga di SMS di 08139389.000. Ya, Pak Gianto berdomisili atau bermukim di Desa Ploso, Sidoarjo, Polanharjo, Kabupaten Klaten. Kemudian Pak, Bapak ini bersama-sama dengan keluarga
ini lebih sekarang posisinya justru lebih intensif Bapak mendengarkan radio, begitu. Kemudian ilmu yang didapatkan dari Bapak ini apakah juga diikuti oleh anggota keluarga yang lain? Iya, iya. Tapi maklum, istri dan anak saya itu untuk mendengarkan radionya itu nggak bisa maksimal. Jadi saya yang maksimal. Jadi udah nggak apa-apa, karena saya maklumi dulu sementara ini. Tapi kalau saya maksimalkan, karena saya menyadari Kak bahwa saya itu suami dari istri, bapak dari anak. Jadi saya semaksimalnya apa yang saya ketahui, apa yang saya dapat ilmu dari Islam itu yang nanti saya tularkan ke anak dan istri. Begitu. Dari perjalanan Bapak waktu muda hingga sekarang ini, apakah ada sesuatu hal yang Bapak anggap sebagai ini adalah masa lalu yang saya tidak senangi, begitu, atau masa lalu saya yang sangat kelam, begitu? Apa Pak yang pernah Bapak alami tentang kehidupan masa lalu Bapak yang mungkin jauh dari tuntunan? Ya, pada waktu itu saya istilahnya berandal. Iya, berandal. Maksud saya waktu itu kan mulai saya dari tahun 75 lulus. Saya hanya nggak lulus sekolah. Sekolah apa? Saya hanya kelas 5 SD. 5 SD. Ya. Karena orang tua saya orang nggak punya, sampai nggak bisa nyekolahkan anaknya seperti saya ini. Jadi sampai lulus kelas 5 di Solo. Nah, terus setelah itu saya di Kitan, habis Kitan belum sembuh, saya terus diajak kakak saya ke Jakarta. Ya, 75 itu. Ya, sampai habis nikah, terus saya nggak boleh ke Jakarta lagi. Iya. Berandalnya gini, apa? Iya. Itu saya pada waktu itu sebelum nikah itu Pak ya. Itu saya di Jakarta itu pacaran, terus putus, cari pacar lagi, terus ya zina itu, karena maklum saya pada waktu masih muda, ya namanya masih muda kan, istilahnya itu nafsu birahinya itu gitu ya Pak ya. Jadi, lingkungannya seperti apa sih? Pada waktu itu lingkungan di kakak saya itu ya seperti itulah, nggak atau itu di tempat kerja begitu? Iya, di tempat kerja juga lingkungannya nggak, pengakuannya ada yang teman pengakuannya Islam, tapi ya seperti itu. Jadi termasuk saya kena terpengaruh gitu dengan tindak tanduk mereka gitu. Jadi saya sendiri kurang bisa memilih-milih gitu. Mana teman itu mempengaruhi, membuat hati saya senang, di situ saya ikuti begitu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda tentu saja saya akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin telepon di 0271 661749. Pendengar, pemirsa, Anda masih bersama di Hikmah bersama narasumber kita Bapak Sugianto, seorang bapak yang dikaruniai 4 putra, 3 putra dan 1 putri. Dan untuk siang hari ini kita akan buka SMS yang sudah masuk. Pak Gianto, warungnya di sebelah mana dan sudah ngaji ikut bergabung di cabang di mana? Dari Nuryani di Boyolali. Silakan Pak. Ya, posisi warung saya ada di desa Ploso, tepatnya nanti denahnya dari arah Tegal Gondo, jurusan Janti, kurang lebih ke barat kurang lebih 3 km, sebelah kanan jalan gitu.
apakah sudah ikut bergabung? Sudah ikut bergabung di binaan Tegal Gondo, di tempat Bapak Sunarno. Ya. Iya. Baik, kemudian Bapak waktu masuk di MTA apa masih belum mengenal Islam sama sekali? Dari Pak Pati dari Nganjuk. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak dari Nganjuk. Saya mengenal Islam memang pada waktu itu saya mengenal Islam, tapi nggak sepenuhnya. Hanya sebatas dengar Islam itu seperti itu, cuma sholat begitu aja. Jadi pengamalan yang lain belum begitu tahu begitu. Begitu. Jadi ketika belum masuk MTA ini, waktu menikah Bapak sudah Muslim ya, ikut sebagai seorang Muslim. Mulai itu Muslim, karena hanya di KTP. Itu di KTP. Jadi pengamalan selanjutnya jarang sekali saya amalkan. Paling sholat itu pun kalau mau begitu pada waktu itu. Iya. Baik, kita masih nantikan bagi yang ingin bergabung di 0271 661749. Kita buka. Baik. Kemudian ini SMS dari Ibu Suratmi di Playen. Selamat Pak Gianto atas hidayah Allah. Terus Pak Gianto sudah mengajak anak istri atau belum ikut bergabung di kajian? Ya, untuk sementara ini baru istri saya. Kalau masalah anak itu baru sebatas mendengarkan radio, begitu. Oh, istri juga sudah ikut? Iya, ikut itu, tapi masih belum rutin seperti saya. Ya, saya kadang-kadang juga ada bolosnya sekali, kadang-kadang gitu. Iya. Apa yang sekarang Bapak rasakan ketika dulu belum bergabung dan sekarang sudah bergabung, itu ada yang beda? Betul sekali. Perbedaan itu sangat menyolok ya, karena saya rasakan itu perbedaan itu dari mulai saya mengenal Islam yang sebenarnya, yang sesungguhnya seperti ini amalannya. Itu setelah saya mengamalkan itu gimana ya, perasaan itu lebih tenang. Perasaan lebih tenang untuk menghadapi masalah itu lebih tenang, nggak begitu harus gugup gimana, begitu. Iya, panik. Karena apa? Saya percaya karena Allah pasti mendampingi saya setiap saat seperti itu. Iya. Yang penting gitu. Jadi jelas sekarang perbedaan itu sangat bisa dirasakan oleh Pak Gianto. Sangat saya rasakan, betul itu. Iya. Kalau orang tua sendiri masih Pak? Dua-duanya sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Itu di Jakarta pada waktu itu. Itu orang tua saya meninggal itu dalam keadaan non Muslim, dua-duanya. Iya. Baik, kita buka lagi kesempatan di SMS. Kita masih nantikan. Kemudian Pak, untuk Bapak ketika mengamalkan di keseharian pasti ada beda kan Pak, dari dahulu yang katanya Bapak juga melakukan kenduri, kemudian sekarang tidak, pasti ada sesuatu yang beda dirasakan, termasuk lingkungan Bapak. Nah, bagaimana hal ini Bapak bisa menghadapinya dengan baik? Begini, dengan adanya kemantapan saya, dengan adanya setelah saya mendengarkan MTA, radio MTA, apa yang disampaikan itu begitu membuat saya mantap. Akhirnya sebulan kemudian kurang lebihnya, saya minta izin sama RT RW di daerah saya, Pak RT, Pak RW, begini. Nanti kalau ada masyarakat sini mengadakan kendurian, mengadakan hal-hal yang misalnya yang sudah seperti Kombo Karna itu pasti selalu pakai tahlil, tahlil.
itu saya nggak usah, saya dilewati aja. Saya udah nggak mengadakan seperti itu. Saya ingin mengamalkan Islam yang seutuhnya, sebegitu. Saya pamit seperti itu. Apakah itu juga bisa diterima dengan kelegowan beliau-beliau yang di sana? Ternyata memang tidak begitu legowo. Belum, karena gini, kebetulan RW saya itu non Muslim, juga nggak kemana-mana gitu. Jadi maksud saya, ya, Kristen tidak, Islam juga tidak. Jadi karena itu mungkin dalam hatinya setelah saya itu pamit, mungkin ada rasa kaget atau gimana, mungkin begitu rasanya dia. Tapi akhirnya juga ada misalnya seandainya saya itu mukimnya di desa itu, saya mungkin mendengarkan suara yang enggak mungkin. Berhubung saya itu mukimnya itu ya, mukim saya itu agak ke selatan, mendekati jalan. Nah, di situ saya nggak mendengarkan suara-suara orang kampung begitu. Jadi pola berpikirnya juga lebih maju. Iya. Itu secara kebetulan saya di situ saya lebih mantap, lebih ini untuk mengamalkan Islam gitu. Iya. Baik, jadi memang hal ini juga ada respon ya dengan ilmu yang Bapak amalkan sekarang ini. Betul. tetap ada respon baik positif maupun negatif ya. Baik, kemudian mohon maaf, Bapak jualan apa, tempatnya di mana? Dari Pak Fakih Pak Fakih Srijaya, daerah Tulung ini. Iya. Untuk jualan itu istri saya yang jualan. Pertama itu jualan soto, tahu acar, tahu kupat. Untuk saya sehari-hari kerjanya supir saya. Jadi yang jualan itu istri saya sama yang bantu begitu. Ya. Jadi insya Allah dengan mengaji ternyata kemudahan-kemudahan dan ketentraman itu didapatkan ya Pak ya? Iya, betul. Betul, ketentraman terutama yang saya rasakan, yang sangat saya rasakan ketentraman. Iya, sampai kadang-kadang saya kalau mengingatkan istri itu, memang saya akui, saya kalau mengingat istri itu kurang terbuka. Memang saya akui. Bagaimana maksudnya? Maksud saya, kalau istri saya itu bicaranya kelewat gitu, saya kadang-kadang kalau marah itu diam gitu, nggak terbuka. Jadi kadang-kadang istri saya itu protes. Kenapa diam? Dia nggak tahu apa salahnya gitu yang dibuat gitu. Jadi di situ saya kurang terbukanya dengan istri gitu. Nah, ini sebagai insan yang ngaji mestinya hal itu tidak terjadi. Betul sebetulnya seperti itu. Iya. Apa kendalanya sebenarnya? Maksudnya kendala atau satu kelemahan dari Pak Yanto, sulit berkomunikasi begitu. Gini ya, saya sementara ini untuk menghindari konflik gitu aja dulu ya. Sementara supaya jangan ribut gitu. Takutnya nanti terjadi ribut gitu. Sementara ini menghindari itu. Apa justru tidak mengkhawatirkan tatkala nanti suatu saat karena persoalan yang bertumbuk-tumbuk tidak terjawab sehingga ada bom waktu di sana? Ya, itu setelah itu saya lambat laun ke situ pikiran saya terus ke situ. Oh iya, kalau saya kurang terus terang atau kurang terbuka terhadap keluarga, nggak hanya istri, terhadap keluarga, nanti lama-lama betul apa yang dibilang sama Pak Rudi itu nanti bertumpuk-tumpuk, akhirnya nanti meledak begitu. Iya, itu saya rasakan itu. Iya,
mending masih persoalan masih tidak banyak disampaikan apapun risikonya. Betul itu. Ya. Gitu. Insya Allah nanti saya praktekkan seperti itu. Saya hanya sekedar menyampaikan. Terima kasih, amin. Terima kasih. Bila mungkin bermanfaat. Ini satu masukan ini, malah ini saya dapatkan dari Pak Rudi. Iya, sekedar Bapak. Iya. Kemudian Bapak Nun Sewu, tadi Bapak bilang dulu sering melakukan zina. Iya. Apakah tidak merasa kasihan dengan orang wanita pasangan yang korban zina itu? Apalagi kalau wanita tersebut masih perawan begitu. Enggak. Kalau pada waktu itu istilahnya jajan ya. Oh begitu. Iya, istilahnya jajan. Jadi saya belum pernah ya yang namanya zina itu dengan pasangan saya yang akan misalnya rencana saya pacari terus saya zina itu belum pernah malah sama sekali. Jadi itu di komplek-komplek prostitusi begitu ya? Iya, kenakalan itu. Iya. Kemudian Bapak ini apa yang Bapak rasakan setelah sekarang ngaji? Istri bagaimana dalam menyikapi Bapak yang dulu dan sekarang? Jauh berbeda. Jadi dulu istri sering mengingatkan saya sholat, sering mengingatkan ingat Allah gimana dan lain sebagainya untuk mengabdi pada Allah. Sekarang nggak begitu banyak memberi peringatan karena dia pikir atau yang dia ketahui saya sudah dengan sendirinya sholat, berusaha sholat 5 waktu, terus pengamalan, ngaji gitu. Ya. Putra-putra? Anak-anak sebelum saya ikut pengajian di binaan Tegal Gondo, anak saya jauh-jauh hari itu sudah ini anak saya yang pertama yang barep itu malah itu mengenal Islam itu malah lebih dulu. Anak-anak saya, anak-anak istri itu lebih dulu malah. Iya. Tapi ya itu untuk mendapatkan ilmu dari Islam itu enggak jadi enggak harus yang lebih dulu Islam, tapi belum tentu dia dapat ilmunya. Iya. Ternyata saya yang baru aja berusaha mendapatkan ilmu Islam itu yang sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan tularkan sama anak dan istri seperti itu. Baik, pemirsa, kembali saya akan membuka kesempatan bagi Anda yang telepon. Jangan lupa teleponnya bukan di 638123 ya, bukan di 638123, namun di 0271 661749 661749. Baik, kemudian sekarang ini Pak, ketika mungkin Bapak mendengar ada kajian orang ngaji, kemudian banyak juga yang mendapatkan tantangan ketika mengamalkan pengajian. Apa yang sebenarnya menurut Bapak ini ada sesuatu yang salah di sana dalam memahami kajian tersebut? Iya. Setelah saya mendapatkan ilmu dari radio MTA dan mengaji di binaan, itu setelah itu saya bisa membedakannya itu kok seperti itu, padahal begini gitu. Iya. Padahal begini itu kok seperti itu. Kadangkala saya mengingatkan. Jadi yang sudah begitu kenal saya, akrab, saya dekati, gini pengamalannya gini. Saya sesuaikan, walaupun baru satu ayat yang saya ketahui, itu saya berusaha menyampaikan dengan yang lain, muslim yang lain, seperti itu. Iya. Jadi sedikit yang Bapak ketahui itu apabila memang bisa bermanfaat untuk orang lain, akan Bapak sampaikan. Saya sampaikan, iya, seperti itu.
Kemudian Pak, di penghujung waktu ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada mungkin para pendengar yang ada di lingkungan Bapak, yang setahu Bapak seorang pendengar radio begitu, walaupun belum menyenangi begitu, apa yang ingin disampaikan kepada beliau-beliau ini? Gini, saya ingin menyampaikan terutama pertama untuk keluarga saya yang di rumah, insya Allah ini mendengarkan. Oh, saya ingin mendengarkan. Iya, mendengarkan. Sekeluarga? Sekeluarga, ya. Ini ya istiqomah untuk mengaji atau mendengarkan atau mengamalkan Islam atau itu. Terus untuk saudara saya atau kakak saya yang ada di rumah. Di mana itu, Pak? Di Wetan Sirwadari itu. Kakak. Teposanan ya, betul. Teposanan itu juga sering mendengarkan karena saya terus menghubungi supaya menekankan radio ini, begitu ya. Mudah-mudahan sekarang ini mendengarkan. Mari Mas untuk mengaji, cari ilmu Islam yang sebenarnya seperti ini, Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik Pak Gianto, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini akan membuka hati bagi yang saat ini masih menutup diri terhadap hidayah Allah ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi kita semuanya mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan narasumber kita, Bapak Sugianto. Saya Bilal Suaradi pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.